Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah diberikan kepada kita hingga pada malam hari ini, sehingga kita masih berkumpul bersama-sama menyelenggarakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib, dan kita akan melanjutkan dengan kajian rutin kita. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Khulasah Ta'zimil Ilm, ringkasan-ringkasan bagaimana seseorang bisa belajar ilmu agama, bagaimana seseorang bisa menuntut ilmu yang benar dan akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamd Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Dan terakhir kita sudah berada di Al-Maqid As-Sadis, simpul yang keenam dari bagaimana cara seseorang memuliakan ilmu. Sebelumnya ada yang bisa sebutkan 1 sampai 5 simpul. 1 sampai 5 simpul. Ada bisa sebutkan 1 sampai 5 simpul. Ya, silakan. Ya, simpul pertama. Coba pakai mic. Barakallah. Ya. Ya, bagus ya. Jadi yang pertama itu menyucikan wadah ilmu. Kalau kita mau belajar, kita harus sucikan hati. Yang kedua adalah mengikhlaskan niat dalam belajar. Ketika orang belajar, maka wajib ikhlas. Wajib ikhlas ketika belajar.
Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan semangat, mengumpulkan ambisi atau gairah dalam belajar. Jadi tandanya orang yang belajar, ya, orang yang belajar benar, tandanya ada semangatnya, ada ambisinya, ada gairahnya di dalam belajar. Ya. Nah, itu contoh belajar yang benar. Itu contoh belajar yang benar. Kemudian simpul yang keempat adalah setelah orang punya gairah di dalam belajar, dia sudah punya semangat dalam belajar. Semangat belum cukup. Semangat belum cukup. Yang harus dia lakukan adalah diarahkan semangat tersebut di ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Dia harus arahkan semangatnya di ilmu yang penting, ya, ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Baik ilmu Al-Qurannya maupun As-Sunnahnya, ataupun ilmu pembantunya, ilmu pelayannya. Dan yang terakhir dari pekan kemarin yang kita bahas adalah menempuh jalan yang menghantarkan kepada ilmu. Ya, menempuh jalan yang menghantarkan kepada ilmu. Pertanyaan kedua, ada dua jalan orang bisa dianggap menempuh jalan ilmu. Ya. Ada bisa sebutkan dua jalannya? Hah? Bisa? Ya, coba. Dua jalan menempuh ilmu. Apa itu rojih? Matnin jami' rojih. Apa matan yang jami' dan rojih? Jadi sudah benar ya, ada dua. Tapi yang ya apa maksudnya itu? Matan yang jami' dan rojih. Baik. Hah? Ya, tapi apa itu yang dimaksud dengan matan yang jami' dan lagi rojih? Ada bisa tambahkan? Ada bisa tambahkan? Ya, sudah benar ya. Sisa ditambahkan. Masya Allah. Ada yang bisa tambahkan? Apa? Baik, ada dua jalan seseorang dianggap belajar ilmu agama. Kapan orang dianggap belajar ilmu agama? Itu dua cara. Terkumpul pada dua bait syair ya, di maqid yang kelima. Fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsana bihifdzi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu an mufidin nasih. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan ilmu meskipun 1000 tahun. Ya. Maka ambillah yang terbaik dari ilmu tersebut. Bagaimana caranya mengambil yang terbaik? Satu, menghafalkan matan yang jami' lagi rajih. Menghafalkan matan yang jami' lagi rajih. Apa maksudnya matan yang jami' lagi rajih? Kata beliau, yaitu al-muqtamad inda ahlil fan, yaitu yang dikenal matan tersebut di kalangan ahli ilmu. Jadi matan tersebut dikenal di kalangan ahli ilmu. Contoh misalnya, kalau saya mau belajar fikih Syafi'i, ya, fikih mazhab Syafi'i, maka saya harus cari kitab yang dikenal oleh ulama Syafi'i.
Kalau saya mau belajar fikih Hanabilah, maka saya harus cari kitab fikih yang dikenal oleh mazhab Hanabilah atau Hanbali. Maka itu namanya jami' lagi rajih. Ya. Maka seseorang yang pertama kali kalau mau belajar harus menghafal. Yang kedua adalah ta'khudhuhu an mufidin nasihi. Setelah Anda menghafal tidak cukup ketika belajar. Langkah kedua, Anda harus mengambil matan tersebut dari guru yang mufid lagi nasih. Dari guru yang mufid lagi nasih. Apa yang dimaksud dengan guru yang mufid lagi nasih? Ada yang masih ingat? Guru yang mufid lagi nasih? Satu, dia memiliki keahlian di dalam ilmu yang diajarkan. Jadi kalau dia mengajarkan ilmu fikih, maka dia sudah harus tahu materi yang diajarkan. Ketika dia mengajar misalnya al-hadis Arba'in An-Nawawi, maka dia harus tahu, dia sudah tahu materinya. Ya, dia sudah tahu materinya. Minimal dia sudah pernah belajar materinya. Itu namanya mufid. Yang kedua adalah guru yang kedua sifatnya adalah nasih, yaitu pemberi nasihat. Apa yang dimaksud dengan guru yang nasih, pemberi nasihat, adalah guru yang tahu yang mana bagus untuk muridnya, yang mana yang tidak bagus, yang mana cocok untuk santrinya sekarang, yang mana belum cocok. Maka itu adalah guru yang nasih. Dia tahu ini santri saya cocoknya untuk sekarang belajar ini, belum cocok untuk belajar ini. Begitu. Itu namanya mufid lagi nasih. Mufid lagi nasih. Terakhir, pertanyaan terakhir. Kemarin saya sebutkan ada 10 langkah di dalam menghafal. Ada 10 langkah di dalam menghafal matan. Ada yang bisa sebutkan 10 langkah di dalam menghafal? 10 langkah di dalam menghafalkan matan. Tidak ada catat? Ada? Angkat tangan, yang mau. Angkat tangan. 10 langkah dalam menghafal matan. Oke, Hamzah, fadhal. Saya sudah jelaskan kemarin ya 10 langkahnya. Kasih besar-besar. Ya. Tulis, mengangkat suara, mendengar, menyambung hafalan. Iya, setuju. Minimal 20 kali. Ke selainnya. 9. Iya. Ahsan, barakallahu fiik. Masyaallah.
Ya, barakallahu fik ya. Itu 10 langkah menghafal ya. Langkah menghafal. Langkah pertama apa? Memilih apa yang mau dihafalkan. Kalau ikhwan semua mau menghafal Quran, maka pilih, saya sedang mau menghafal Al-Quran. Itu satu, langkah pertama. Langkah kedua, apa langkah kedua? Apa? Tidak mencampur hafalan dengan hafalan yang lain. Maka jangan teman-teman ketika mau menghafal, jangan campur satu matan dengan matan yang lain. Nah, kalau teman-teman mau hafal Quran, saya mau hafal Quran dulu. Ya. Kalau mau menghafal matan, hafal matan dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memilih naskah yang sahih. Memilih naskah yang sahih di dalam menghafal. Ya. Dan berpegang pada naskah tersebut. Nah, ini adalah wajibnya seseorang ketika menghafal. Ya. Contoh, misalnya saya mau menghafal Quran, maka saya harus gunakan mushaf yang seperti begini. Contoh, ya. Maka ketika saya sudah punya mushaf yang begini, saya tidak boleh mengganti mushaf ini dengan mushaf yang lain. Meskipun sama-sama Al-Quran. Contoh misalnya, saya memiliki Kitabut Tauhid, ya. Saya mau menghafal Kitabut Tauhid. Maka tidak boleh saya mencampur dua naskah Kitabut Tauhid bersamaan. Saya lupa naskah Kitabut Tauhidku yang satu, maka saya mau ganti yang lain, tidak boleh. Ketika teman-teman mau menghafal, satu saja naskahnya, jangan dicampur. Ya. Kemudian yang keempat apa? Iya, menjadikan hafalan tersebut terbagi-bagi. Jadi ketika teman-teman mau menghafal, jangan satu halaman langsung satu halaman. Ya. Bagi-bagi hafalan tersebut. Ya. Nah, maka begitu cara menghafal yang benar. Ya. Ketika kita mampunya cuma satu halaman, kita bagi satu halaman. Ketika kita mampu untuk bagi sepertiga halaman, kita bagi sepertiga halaman. Yang kelima, memperbaiki bacaan sebelum menghafal. Dan ini banyak yang keliru di antara kita. Ketika kita mau menghafal, kita tidak perbaiki dulu bacaannya, kasih lancar. Ya. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Perbaiki dulu bacaannya, baru menghafal. Nah, itu langkah yang paling urgent. Yang keenam, memulai menghafal. Memulai menghafal sempurnanya dengan berapa cara? Ada 4 cara. Langkah paling sempurna dalam menghafal ada 4 cara. 1, menulis hafalan. Yang kedua, mengangkat suara. Ketika orang menghafal, maka dia wajib angkat suaranya. Jangan dia diam ketika mengangkat suara. Ketika dia menghafal. Ya. Jangan dia diam ketika menghafal. Yang ketiga, mendengar audio hafalan, ya. Mendengar audio hafalan. Entah dia dengar dari radio audio dari ustadznya, atau dia dengar dari misalnya dari rekaman di internet misalnya. Yang keempat adalah menyambung hafalan satu dengan hafalan yang lain. Nah, maka seseorang tidak cukup menghafal, dia harus sambung hafalan tersebut dan hafalan yang lain. Hafalannya yang sebelum dia sambung dengan hafalan yang lain. Jangan dia menghafal yang baru, jangan dia menghafal matan yang baru, tapi dia lupa sebelumnya. Ya. Contoh, dia menghafal misalnya Qul huwallahu ahad, dia sudah ingat. Ya. Lanjut lagi, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad. Pas ditanya ayat sebelumnya bagaimana? Lupa. Jangan. Harus disambung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Disambung.
7. Apa? Tikrarul mahfuz, mengulang-ulang hafalan. Maka seseorang ketika menghafal itu dia ulang-ulang. Katanya Syekh Shalih Al-Utsaimin minimal berapa kali? 20 kali. Kalau orang mau menghafal minimal 20 kali. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, 20 kali. Insyaallah masuk ke otak kita. Ya, tertancap itu di hati kalau 20 kali. Tidak tertancap Ustaz, tambah 50 kali. Tambah 50 kali. Karena orang akan senantiasa menancap hatinya sesuatu yang diulang-ulang. Kapan teman-teman mengulang, maka pasti akan tertancap. Makanya kenapa banyak orang menghafalkan musik, ya? Karena musik tersebut cuma 3 menit, tapi diulang berapa kali? Belasan kali. Dihafalkan. Karena diulang-ulang meskipun 3 menit. Maka begitu pun dengan matan, ya. Meskipun dengan Al-Qur'an 3 menit, ya. Anda bisa menghafalkan berulang-ulang karena berulang-ulangnya yang didengar, ya. Berulang-ulang yang didengar. Tikrarul mahfuz. Kemudian yang ke-8 apa? Menyetor hafalan ke selainnya. Menyetorkan hafalan ke selainnya. Yang 9 muzakarah. Muzakarah hafalan. Jadi dia berdiskusi sama teman-temannya tentang hafalannya tersebut. Berdiskusi dengan temannya dan hafalan tersebut. Dan yang terakhir adalah murojaah. Yang terakhir adalah memurojaah hafalan. Kata ulama, la ilma bila hifzin. Tidak ada ilmu tanpa menghafal. Wala hifza illa bimutqinin. Dan tidak ada hafalan tanpa mutqin. Wala mutqina bila muraja'atin. Dan tidak ada mutqin tanpa muraja'ah. Jadi orang tidak akan pernah bisa menuntut ilmu tanpa ada menghafal. Orang tidak akan pernah menghafal tanpa mutqin, dan orang tidak akan mutqin tanpa murojaah. Nah, begitu alurnya ketika orang mempelajari ilmu agama. Sekarang kita lanjut di al-maqid berikutnya. Simpul berikutnya di dalam menuntut ilmu adalah ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimil ahami fal muhim. Ri'ayatu fununi fil akhdhi wa taqdimil ahami fal muhim, yaitu memperhatikan setiap cabang-cabang ilmu ketika belajar dan mendahulukan ilmu yang penting. Mendahulukan cabang-cabang ilmu dalam belajar dan mendahulukan yang penting. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu fi Saidi Khatirihi, berkata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Saidul Khatir, jadi nama kitabnya itu Saidul Khatir, jam'ul ulumi mamduhun, mengumpulkan ilmu-ilmu adalah sesuatu yang terpuji. Mengumpulkan ilmu-ilmu adalah sesuatu yang terpuji. Maka seseorang ketika belajar, ikhwan wa akhwat, maka dia harus tahu bahwasanya tidak cukup hanya satu cabang ilmu saja dia pelajari. Contoh, dia mau belajar, kalau mau belajar agama, oh Ustadz, saya mau belajar bahasa Arab saja. Tidak bisa. Tidak cukup. Tidak cukup. Oh Ustadz, saya mau belajar akidah saja. Tidak cukup. Ya, akidah. Tidak cukup. Maka kata Ibnul Jauzi, mengumpulkan ilmu adalah sesuatu hal yang dipuji. Kita akan terangkan di dalam bait syairnya, min kulli fannin khudh wa la tajhal bih.
fal hurru muttali'un 'alal asrari. Kata beliau, dari setiap cabang-cabang ilmu, maka ambillah setiap cabang-cabang ilmu tersebut dan janganlah bodoh terhadapnya. Jadi ilmu agama, ikhwan wa akhwat, itu ilmu agama bercabang-cabang. Maka seseorang hendaknya mengambil cabang-cabang tersebut dan jangan bodoh sama cabang itu. Kalau ada ilmu akidah, ambil ilmu akidah. Ada ilmu fikih, ambil ilmu fikih. Ada hadis, ambil ilmu hadis. Ada bahasa Arab, ambil bahasa Arab. Ya. Dan jangan bodoh terhadap. Fal hurru muttali'un 'alal asrari. Sebab orang yang merdeka itu berhak mengetahui segala rahasia-rahasia. Sebab orang yang merdeka berhak mengetahui segala rahasia-rahasia. Maka kita semua adalah orang yang merdeka. Kita harus tahu dan kita dibebaskan untuk mengetahui semua cabang-cabang ilmu. Sebab mengumpulkan cabang ilmu itu penting di dalam mempelajari ilmu agama. Kata beliau, wa yaqulu syaikhu syuyukhina Muhammad ibn Mani'in rahimahullah fi irsyadit tullab. Berkata guru dari guru kami, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, guru dari guru kami berkata, yaitu Muhammad bin Mani' dalam kitabnya Irsyadut Tullab. Kata beliau dalam kitabnya Irsyadut Tullab, wala yanbaghi lil fadili ay yatruka ilman minal ulumin nafi'ah. Dan tidak sepantasnya bagi orang yang diberikan keutamaan, maksudnya al-fadil itu orang yang belajar ya, penuntut ilmu. Tidak pantas bagi orang penuntut ilmu meninggalkan ilmu-ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ya, yang tidak boleh ditinggalkan. Allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah. Ilmu-ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa membantunya memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka seorang penuntut ilmu tidak boleh meninggalkan ilmu-ilmu yang membuatnya bisa paham Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kalau bisa dia kumpul, dia kumpul. Kalau bisa dia kumpul, dia kumpulkan. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumihi. Apabila dia mengetahui pada dirinya ada kemampuan untuk belajar ilmu tersebut. Kan setiap orang kan berbeda-beda daya tangkapnya ya. Setiap orang beda-beda otaknya. Ya. Ada orang yang cepat daya tangkapnya, ada orang yang ringan daya tangkapnya. Nah, kalau dia bilang dirinya sendiri, oh kayaknya saya bisa ini mengumpulkan ilmu-ilmu, maka dia kumpulkan ilmu tersebut. Ya. Jangan dia cuma satu cabang ilmu saja. Jangan dia cuma satu cabang ilmu. Kalau perlu seluruh cabang ilmu dia kumpulkan. Dia kumpulkan. Wala yasubu lahu ayya'ibal ilma alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi'alimihi. Dan tidak boleh baginya untuk mencela ilmu yang dia tidak tahu tentangnya atau dia jahil tentangnya, dan dia mencela orang yang memahami ilmu tersebut. Maka seseorang tidak boleh mencela ilmu yang dia tidak tahu. Misalnya ada orang misalnya belajar ilmu tajwid ya, belajar ilmu tajwid.
Jangan dia bilang, oh ilmu tajwid gampang, anak kecil itu yang belajar. Tidak boleh. Tidak boleh seseorang mengatakan, oh cuma ilmu kecil ini. Hatta meskipun dia melihat anak kecil belajar ilmu belajar ikro, antum tahu ikro 1, ikro 2, maka tidak boleh baginya untuk mencela ilmu tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, meskipun itu ikro. Maka tidak boleh bagi seseorang mencela anak kecil hanya gara-gara belajar ikro. Jangan sampai Anda yang belajar ikro, Anda yang mencela orang belajar ikro, mencela anak-anak yang belajar ikro, tapi Anda ketika dites bacaan Al-Qurannya kacau balau. Tidak boleh bagi seseorang untuk mencela ilmu. Contoh lagi, ada seseorang dia tidak tahu ilmu usul fikih, maka tidak boleh baginya untuk mencela ilmu tersebut. Wah, ilmu apa ini, ilmu usul fikih, tidak ada gunanya ini kayaknya. Ya. Kaidah usul fikih, al-amru tufidu lil wujub. Perintah mengindikasikan kewajiban. Ini ilmu apa ini? Ilmu usul fikih. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk mencela ilmu yang dia tidak tahu, atau mencela orang yang tahu ilmu tersebut. Ya. Maka tidak boleh bagi seseorang penuntut ilmu begitu. Ini kata Syekh Muhammad bin Mani. Sebab kata beliau, fa inna hadza naqsun wa razilatun. Sebab ini merupakan bentuk peremehan dan bentuk perendahan terhadap ilmu agama. Ada orang belajar bahasa Arab, dia bilang, ilmu apa ini bahasa Arab? Haza masjidun, haza qolamun. Belajar apa ini belajar bahasa Arab? Tidak ada gunanya, mending belajar Al-Quran saja. Jangan belajar bahasa Arab. Tidak boleh. Kalau dia tidak tahu, diam. Tidak usah mencela ilmu. Apa ini belajar jar majrur? Biar orang belajar jar majrur, dia protes juga. Maka kata beliau, fal aqilu yanbaghi lahu ay yatakallama bi ilmin aw yaskuta bi hilmin. Maka orang yang berakal hendaknya dia berbicara dengan ilmu atau dia diam dengan bijak. Orang yang berakal hendaknya dia berbicara dengan ilmu atau dia diam dengan hilm. Hilm itu artinya tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh. Maka kalau ada ilmu agama yang dia tidak tahu, ya, maka hendaknya dia diam. Tidak perlu mencela orang yang mempelajarinya. Wa illa dakhala tahta qauli sya'ir, qaulil qail. Jika tidak, illa di sini maksudnya inla, ya, inla. Ya, illa di situ bukan huruf istisna, ya, tapi inla di idgham. Maka jika tidak, ya, kalau orang tersebut tidak diam, maka orang tersebut bisa masuk pada perkataan penyair ini. Apa kata penyairnya? Atani anna sahlan zamma jahlan, uluman laisa ya'rifuhunna sahlu, uluman law qaraha ma qalaha, walakinna ridha bil jahli sahlu. Jadi kalau ada seseorang yang mulutnya cerewet karena dia tidak tahu, karena dia bodoh, maka dia bisa jadi masuk kepada perkataan syair ini. Kata penyair, atani anna sahla zamma jahla. Telah datang kepadaku bahwasanya si Sahal
Sahlan di situ maksudnya nama orang ya, nama orang. Sahlan di situ bukan mudah, tapi nama orang. Di baris pertamanya. Telah datang kepadaku bahwasanya si Sahal itu mencela dengan kebodohannya. Uluman laisa ya'rifuhunna Sahal. Dia mencela ilmu-ilmu yang dia tidak mengetahuinya, yang Sahal tidak mengetahuinya. Uluman lau qaraha ma qalaha. Ilmu-ilmu agama tersebut seandainya dia mempelajarinya, qara di situ maksudnya qiraatun ya, qiraatun. Tapi di sini darurat syair. Ilmu-ilmu agama seandainya dia tidak mempelajari, seandainya dia mempelajarinya, ma qalaha, maka dia tidak mungkin mencela ilmu tersebut. Kalau ada orang sudah mempelajari ilmu nahwu, dia akan mengetahui, wih, masya Allah, ternyata ilmu nahwu akan berdampak dengan bacaan Qur'annya. Kalau orang sudah mempelajari bahasa Arab, akan berdampak dengan caranya memahami Al-Quran. Maka seseorang ketika dia sudah mempelajari, maka kata penyair ini, ma qalaha, dia tidak akan pernah mencela ilmu tersebut. Walakinnar ridha bil jahli sahlu. Akan tetapi yang benarnya atau yang mudahnya adalah dia ridho dengan kejahilannya. Yang mudahnya adalah dia ridho dengan kebodohannya. Kalau sudah tidak tahu, bilang saja, iya saya tidak tahu, saya bodoh memang. Tidak usah cela orang. Ada orang tahu ilmu tajwid, wah ilmu apa itu? Yang paling bagus ya, walakinna sahlu ya, walakinna ridho bil jali sahlu. Yang paling mudahnya adalah dia ridho. Oh iya, saya memang tidak tahu. Maka tidak usah, saya diam saja. Saya tidak tahu yang ilmu-ilmu begitu. Nah, itu yang lebih bagusnya bagi seorang penuntut ilmu. Intaha kalamuhu, selesai perkataannya. Selesai perkataan. Sudah masuk? Belum? Sudah masuk? Hah? 2 menit? Ya. Wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslaini. Memperhatikan cabang-cabang ilmu itu hanyalah bermanfaat dengan memperhatikan 2 pokok ini. Jadi kapan seseorang dianggap memperhatikan cabang-cabang ilmu? Ketika dia perhatian pada 2 pokok yang beliau sebutkan. Pokok yang pertama, ahaduhuma. Bisa antum baca ahaduhuma sebagai mubtada, bisa antum baca sebagai ahadihima, sebagai badal dari aslain. Ahaduhuma, pokok yang pertama, bagaimana caranya antum memperhatikan ilmu dari setiap cabang-cabang ilmu agama adalah taqdimul ahammi fal muhim, yaitu mendahulukan ilmu-ilmu yang paling penting. Al-ahammu itu adalah isim tafdil dari al-muhim. Teman-teman Durusul Lughah sudah belajar isim tafdil ya. Apa wazan isim tafdil, Abu Wahyu? Wazan isim tafdil af'al. Al-ahammu itu artinya yang paling pentingnya. Jadi seseorang ketika belajar ilmu agama, dahulukan yang mana yang paling penting. Bagaimana caranya kita tahu yang paling penting? Kata beliau setelahnya, ini kaidahnya.
mimma yaftaqiru ilaihil muta'allimu fil qiyami biwadhaifil ubudiyyati lillah, yaitu ilmu-ilmu yang seorang pelajar sangat membutuhkan ilmu tersebut untuk menegakkan penghambaannya kepada Allah, untuk menegakkan ibadahnya kepada Allah. Maka itu adalah ilmu yang penting. Saya kasihkan contoh misalnya. Antum jawab coba. Ya, ajibu, coba jawab. Ilmu usul fikih, ilmu fikih. 1. 2, ilmu nahwu. Yang mana lebih penting, fikih atau nahwu? Yang mana penting, fikih atau nahwu? Fikih atau nahwu? Tapi nahwu penting untuk bahasa Arab. Yang mana lebih penting? Fikih lebih penting. Karena kenapa? Karena fikih membuat seseorang paham bagaimana caranya dia wudu, bagaimana caranya sholat. Gitu. Tidak usah jauh-jauh. Kasus qunut nazilah. Ya, qunut nazilah. Mungkin sebagian di antara kita ketika tiba-tiba ruku, ketika tiba-tiba kunut, kaget. Ini kunut apa lagi nih? Ya. Ustadz Hasbullah qunut nazilah di sholat zuhur. Ya, ana dapat ini qunut nazilah pertama di sholat zuhur. Mungkin waktu sholat zuhur kemarin itu, ya mungkin kurang orang, ya. Kurang orang. Tapi ketika sudah sholat maghrib, orang-orang semua kaget. Ini kunut apa ini? Padahal ini kunut, ini disyariatkan ketika ada bencana, ada musibah. Maka lebih penting mempelajari hal-hal penghambaan kepada Allah, ibadah, ketimbang sekedar mubtada dan khobar, ketimbang sekedar fiil dan fa'il. Ini baru kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Saya pernah, ya sebelum selesai ya, sebelum kita sholat isya, di rumah di Makassar, selesai dari tempat kerja, bukan di sini dulu, masuk di kompleks perumahan, ya. Alhamdulillah dipercaya jadi imam di sana. Baca surah Al-Insyiqaq. Nah, di dalam surah Al-Insyiqaq itu ada ayat apa? Ayat sajadah. Ayat sajadah. Kebiasaan orang di situ, ya, kebiasaan orang di situ adalah dia suka sujud tilawah ketika hari Jumat subuh. Karena kan Jumat subuh kan disyariatkan, disunahkan baca surah Al-Insan dengan As-Sajadah. As-Sajadah rakaat pertama, Al-Insan rakaat kedua. Surah Al-Insan kan ada sujud tilawah, ya. Ada sujud tilawah. Disyariatkan karena ada ayat sajadah di situ. Saya waktu itu ya sudah bilang sama jamaah, bilang kita di rakaat kedua sujud tilawah. Sujud tilawah. Ya. Ya. Sujud apa? Bukan sujud tilawah. Sujud sajadah. Sujud sajadah. Saya sudah umumkan. Nah, cuma karena kebiasaan yang terjadi di jamaah, ya, sujudnya itu bukan hari Jumat, sujudnya itu hari Jumat, saya sujud di hari Rabu, ya, maka orang-orang kaget. Wih, ini bukan hari Jumat ini, kenapa tiba-tiba sujud? Bayangkan hal seperti begitu saja, itu masih banyak di antara kita yang tidak tahu. Apalagi kunut nazilah. Apalagi saya katakan sama antum, coba sebutkan zikir pagi dan petang. Apalagi saya minta lagi, coba sebutkan zikir setelah sholat secara lengkap semua. Maka hal tersebut yang lebih penting ketimbang sekedar mubtada dan khobar, ketimbang sekedar fiil dan
fa'il. Ketimbang sekedar mudhofun ilaih, ketimbang sekedar jar dan majrur. Maka ini yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu, yaitu ilmu fikih dan ilmu yang lain. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin azanallahu yakum. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Khulasah Ta'zimul Ilm karya Syekh Salih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizallahu taala, dan kita masih berada di Al-Maqidus Sadis, simpul yang keenam, bagaimana seseorang mengagungkan ilmu, yaitu memperhatikan cabang-cabang di dalam menuntut ilmu dan mendahulukan yang mana yang paling terpentingnya. Sudah kita bahas pada sesi sebelumnya bahwasanya tidak boleh bagi seseorang pelajar untuk meremehkan ilmu yang tidak dia ketahuinya, dan hendaknya seseorang pelajar itu mengumpulkan semua cabang-cabang ilmu di dalam ilmu agama. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara seseorang itu dianggap memperhatikan cabang-cabang ilmu. Ini yang akan kita pelajari pada sesi kedua ini. Yang pertama adalah memprioritaskan atau mendahulukan ilmu-ilmu yang paling penting, ilmu-ilmu agama yang paling penting. Dhabitnya adalah yang dijelaskan oleh Syekh berikutnya, adalah mimma yaftaqiru ilaihil muta'allimu fil qiyami biwadhaifil ubudiyyati lillah. Ilmu-ilmu prioritas adalah ilmu-ilmu yang seorang hamba membutuhkan ilmu tersebut untuk menegakkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang namanya ilmu skala prioritas. Ketika seseorang ingin beribadah, maka dia harus mendalami ilmu fiqih, maka dia harus tahu ilmu fiqih. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ketika beliau ditanya tentang menuntut ilmu, maka Imam Malik mengatakan hasanun jamilun. Menuntut ilmu itu adalah hasan dan jamil, baik lagi indah. Tapi belum selesai beliau berkata, walakin dzuril ladzi yalzamuka min hini tusbihu ila hini tumsi falzamhu. Akan tetapi perhatikanlah ilmu-ilmu yang mengharuskanmu berada padanya ketika kamu berada di pagi hari dan ketika kamu berada di petang hari. Maka tetapilah ilmu tersebut. Maka Imam Malik mengatakan, perhatikan ilmu-ilmu yang kamu bersamanya mulai dari pagi sampai sore hari. Contohnya adalah zikir-zikir pagi dan sore dan seterusnya. Ada yang bisa hafal Sayyidul Istighfar? Coba angkat tangan, Sayyidul Istighfar.
Ahsan, barakallahu fiik. Ya, fadhal. Wa iyyakum. Itu adalah sayyidul istighfar yang seseorang wajib ketahui baik ketika dia berada pada pagi dan petang. Maka seseorang harus tahu apa-apa yang dia butuhkan sebagai hamba, baik pada waktu pagi maupun dan petang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pokok yang kedua, bagaimana caranya seseorang dianggap memperhatikan cabang ilmu adalah ayyakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Yaitu hendaknya niatnya untuk belajar, niatnya di awal belajar adalah dia mendapatkan ringkasan-ringkasan dari setiap cabang ilmu. Dia hendaknya mendapatkan ringkasan dari setiap cabang ilmu. Hatta iza stakmala anwa al-ulumin nafi'ati nazar ila ma wafaqa tab'ahu minha. Sampai ketika dia telah menyempurnakan semua cabang-cabang ilmu tersebut. Jadi semua ringkasan-ringkasan cabang ilmu dia sudah punya. Maka baru dia perhatikan yang mana yang cocok untuk tabiatnya, yang mana cocok untuk tabiatnya. Wa anasa min nafsihi qudratan alaih, dan dia menganggap bahwa dia memiliki kemampuan untuk menggapai ilmu tersebut. Fatabahhara fihi, maka seseorang tersebut boleh mendalaminya. Sawa'un kana fannan wahidan am aktsara. Baik cabang ilmu tersebut satu cabang, dia pelajari satu cabang, atau dia pelajari lebih dari satu cabang. Itu kalau sudah dia dapati semua cabang-cabang ilmu tersebut. Nah, sedangkan kita-kita, ya saya, antum yang belum dapat semua cabang-cabangnya, ya kuasai dulu semua cabangnya itu, ringkasan-ringkasan ilmunya. Baru kita bisa spesialisasi di satu cabang. Nah, gitu. Nah, maka jangan spesialisasi di satu cabang saja, ya. Misalnya, saya mau belajar bahasa Arab saja, belajar bahasa Arab terus, ya. Sampai dia tidak tahu ada yang namanya kunut nazil. Nah, gitu. Tidak boleh. Sampai dia tidak tahu ada namanya sujud tilawah. Tidak bisa. Ya. Sampai tadi saya ceritakannya tentang kisah saya sujud tilawah, ya. Sujud tilawah sama di dekat rumah. Nah, sampai dibilang aliran apa lagi nih? Saya dibilang aliran baru katanya gara-gara sujud tilawah di hari Rabu. Ya. Syukur-syukur tidak dibilangi Pak Imam, ya. Pak Imam di sini, ya, dibilangi di warga sebelah aliran apa lagi. Padahal ini syariat, ya, dikenal. Nah, maka seorang penuntut ilmu itu dia harus tahu yang mana yang paling pokok di antara semua cabang-cabang ilmu tersebut. Lalu dia fokus pada salah satu cabang, baik satu cabang atau dia bisa memperbanyak. Wa min tayyari syi'rin syanaqitati qaulu ahadihim. Dan dari syair yang terkenal dari penduduk Shinqit, ya, penduduk Shinqit itu ikhwan adalah penduduk yang luar biasa hafalannya, ya, luar biasa hafalannya. Dan itu banyak di antara ulama-ulama kita dari Shinqit, kayak Syekh Muhammad Amin bin Mukhtar Al-Shinqiti. Nah, beliau dari Shinqit. Jadi kalau antum dapatkan ada ulama yang berakhiran Asy-Shinqiti, nah berarti dia dari wilayah Shinqit atau Syanaqitah. Dari syair yang populer dari daerah Shinqit adalah perkataan mereka, wa in turid tahsila fannin tammimah wa an siwahu qabla al-ittihanimah wa fi turadifil ulumil man'uja in tau amanis
In tau amanis tubiqa la yakhruja. In tau amanis tabaqa la yakhruja. Kata syair tersebut, wa in turid tahsila fannin tammimah. Kalau kamu ingin menggapai ilmu, satu cabang ilmu, maka sempurnakan. Tammimah, sempurnakan. Wa an siwahu qoblal intihaimah. Qoblal intihaimah. Dan selain ilmu-ilmu tersebut, sebelum selesai ilmunya, maka jangan kamu maksudnya mah itu artinya jauh, ya. Jauhlah dari ilmu-ilmu selainnya sebelum menyelesaikan satu ilmu tersebut. Itu maksudnya. Jadi selain ilmu-ilmu yang kamu sedang pelajari, maka menjauh darinya. Wa fi taradufil ulumi man ujah, sebab dua ilmu yang bersamaan telah datang pelarangannya. Ja di situ artinya jaa. Ja. Telah datang pelarangan dalam mengumpulkan dua cabang ilmu berbarengan. Al-man'u di situ fa'ilnya, ya, fa'ilnya diawalkan. In tau amanis tabaqa la yakhruja. Sebab dua anak kembar, istau amani artinya dua anak kembar. Sebab dua anak kembar ketika lahir tidak mungkin mereka keluar bersamaan. Tidak akan keluar bersamaan dua anak kembar yang lahir. Maka ketika seorang belajar, ya, dia harus ini dulu, setelah itu ini, setelah itu ini, setelah itu ini. Waman arafa min nafsihi qudratan 'alal jam'i jama'ah wa kanat haluhu istisnaan anil umumi. Dan barang siapa ia mengetahui pada dirinya ada kemampuan untuk mengumpulkan ilmu, maka kumpulkanlah. Dan keadaan yang seperti begitu, keadaan seperti begitu adalah pengecualian dari yang umumnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang umumnya adalah kita belajar satu cabang ilmu dulu, setelah itu pindah cabang ilmu yang lain, setelah itu pindah cabang ilmu yang lain. Nah, tapi kalau ada di dirinya, ada kemampuan dalam dirinya bisa mempelajari 4 cabang ilmu dalam sekaligus, maka silakan dia belajar. Dikisahkan Imam An-Nawawi itu dalam satu hari beliau bisa menyelesaikan 9 atau 10 lebih pelajaran dalam satu hari. 9 atau 10 lebih pelajaran dalam satu hari. Nah, tentunya kita bukan Imam An-Nawawi, ya, bukan Imam An-Nawawi. Maka seseorang itu lihat kondisi pada dirinya. Nah, sekarang ada tambahan. Ada 3 hal yang bisa membatalkan makkit ini, yang bisa membatalkan simpul ini. Kapan seseorang bisa membatalkan simpul ini? Kan simpulnya tadi membahas tentang memperhatikan cabang ilmu dan memprioritaskan yang paling penting. Maka ada 3 hal yang bisa membatalkan simpul ini. 1, yaitu al-ihjamu an tanawu'il ulum, yaitu membatasi diri dari cabang-cabang ilmu. Membatasi diri dari cabang-cabang ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang ketika dia merasa bahwasanya saya cuma belajar ini saja deh, tidak usah belajar yang lain, maka dia tidak dianggap memuliakan ilmu.
Karena dia itu membatasi dirinya pada satu cabang ilmu saja. Contohnya saya mau belajar akidah saja, saya mau belajar fikih saja. Maka itu dianggap membatalkan maqid ini. Membatalkan maqid ini. Maka dia tidak dianggap orang yang memuliakan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seseorang membatalkan maqid ini, artinya dia tidak mengagungkan ilmu ketika dia al-istighfafu bi ba'dil ma'arif. Dia menganggap remeh sebagian ilmu agama. Dia menganggap remeh sebagian ilmu agama. Yang sudah kita jelaskan tadi ya di sesi sebelumnya, bahwasanya tidak boleh seseorang menganggap remeh cabang dari ilmu agama. Dia sudah belajar ilmu hadis, lihat orang belajar ilmu tafsir. Misalnya di sini yang dia bilang Syekh ya, ada orang belajar ilmu tafsir, dia bilang begini, ilmu tafsir banyak sekali hadis-hadisnya yang dhaif, ya, banyak hadis yang tidak sah. Mungkin karena dia sudah belajar ilmu tafsir, makanya dia bisa bilang begitu. Ya. Maka tidak boleh seseorang begitu. Ya. Memang betul di dalam ilmu tafsir ada sebagian perkataan-perkataan, ya, sebagian riwayat yang tidak sahih. Tapi bukan berarti dia meremehkan ilmu tafsir tersebut. Tidak boleh. Dia tetap mempelajari ilmu tersebut. Maka tidak boleh seseorang meremehkan sebagian ilmu agama ketika dia sudah mendalami. Dan yang ketiga adalah al-ishtighalu bima la yanfa'u ma'al wala'i bil ghara'ibi, yaitu menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat dan suka hal-hal yang aneh-aneh. Suka hal yang aneh-aneh. Tertarik sama hal yang aneh-aneh. Bahasannya tentang ilmu agama, tapi keluar dari jalurnya. Keluar dari jalurnya. Contoh, beliau sebutkan di sini ya. Beliau bawakan kalamnya Imam As-Suyuti. Tahu azabnya kaumnya Nabi Nuh? Apa azabnya kaumnya Nabi Nuh? Apa? Azabnya kaumnya Nabi Nuh. Apa? Banjir, ya kan? Banjir. Imam As-Suyuti bilang, ada sebagian penuntut ilmu di zamannya beliau yang bertanya begini, banjirnya zamannya Nabi Nuh itu banjir air laut atau banjir air tawar? Begitu. Jadi dia sibukkan pada hal yang tidak bermanfaat. Maka tidak boleh. Kira-kira banjir air laut atau banjir air tawar ya? Oh, kayaknya banjir air laut karena lebih banyak. Tidak usah sibukkan. Tidak usah menyibukkan diri sama hal seperti begitu. Ya, itu keluar dari jalur ilmu. Ya, jalur ilmu. Contohnya banyak sekali misalnya ya, banyak sekali. Contohnya misalnya, Ustaz, di surga katanya ada susu, ya, dari sungai. Tapi kan itu kan susunya kena tanah, berarti tanahnya kotor dong. Dia kena itu susunya. Ya? Tidak usah dipikir begitu. Jangan. Itu artinya dia melenceng dari asal dari ilmu tersebut. Nah, itu adalah pertanyaan yang tidak perlu. Pertanyaan yang tidak perlu. Terakhir kita masuk di maqid yang terakhir ya. Kita percepat saja. Kita percepat. Al-maqidus sabi'. Simpul yang ketujuh. Al-mubadaratu ila tahsilihi waqtinami sinnis sibahi wasyabab. Simpul yang ketujuh, seseorang dianggap belajar ilmu agama adalah bersegera di dalam belajar. Bersegera di dalam belajar dan memanfaatkan usia anak-anak dan usia muda. Nah, itu. Bersegera di dalam belajar dan memanfaatkan usia anak-anak dan usia muda. Siapa yang memanfaatkan usia mudanya, usia anak-anaknya, maka dia dianggap mengagungkan ilmu.
Kata beliau, qala Ahmadu rahimahullah, masyabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Berkata Imam Ahmad, saya tidak bisa membuat perumpamaan untuk masa muda kecuali perumpamaan tersebut seperti sesuatu yang ada di ujung lengan saya. Ujung lengan. Ada barang di ujung lengan saya. Kira-kira kalau kita tempel barang di lengan sini, yang mana lebih cepat jatuh, di sini atau di sini? Yang mana lebih cepat jatuh ke tanah? Yang ada di sini atau yang ada di sini? Yang mana lebih cepat jatuh? Di ujung lengan. Maka kata Imam Ahmad, saya tidak bisa membuat perumpamaan untuk usia muda kecuali seperti sesuatu yang ada di ujung lengan baju saya. Fasaqata, maka dia cepat sekali jatuh. Masa muda itu cepat sekali berlalu. Masa muda cepat sekali berlalu. Wal ilmu fi sinni syababi asra'u ilan nafsi. Ilmu pada masa muda, pada usia muda, itu lebih cepat masuknya ke dalam jiwa. Betul atau tidak? Betul ya? Jelas. Wa aqwa ta'allukan wa lusuqan. Dan paling kuat melekatnya dan menempelnya pada hati. Kalau orang belajar usia muda, pasti cepat menempelnya. Berbeda pada usia tua. Nanti kita akan jelaskan kenapa bisa. Kenapa bisa usia muda lebih cepat dibandingkan usia tua. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, berkata Imam Hasan Al-Basri, al-ilmu fis sighari kanaqshi fil hajari. Menuntut ilmu di usia muda seperti melukis di atas batu, seperti mengukir ya, mengukir. Menuntut ilmu di usia muda seperti mengukir di atas batu. Orang yang mengukir di atas batu itu pasti ya bertahan lama. Faquwatu baqa'il ilmi fis sighari ka quwwati baqa'in naqshi fil hajari. Kuatnya ilmu itu tinggal ketika usia muda sebagaimana kuatnya ukiran di dalam sebuah batu. Kalau kita ukir sebuah batu, berapa lama tinggalnya? 1 hari, 2 hari, tidak, bertahun-tahun. Maka begitu juga kalau kita belajar di usia muda, maka dia akan tinggalnya di usia di dalam jangka waktu yang lama. Famanik tanama syababahu nala irbahu wa hamida inda masyibihi surahu. Barang siapa yang memanfaatkan usia mudanya, maka dia akan mendapatkan ketajaman pikiran. Irbah itu artinya zahau al-aql, ketajaman pikiran di usia mudanya. Maka barang siapa yang memanfaatkan usia mudanya untuk belajar, maka dia akan mendapatkan ketajaman pikiran. Wa hamida inda masyibihi surrahu, dan dia akan bersyukur terhadap upayanya pada saat sudah beruban. Maka seseorang sebelum masuk usia tuanya, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam belajar. Oh Ustaz, saya tua nih Ustaz. Usia berapa? 30 tahun. 30 tahun dibilang tua.
Usia tua ya, yang dianggap kibar oleh ulama ikhwan, itu usia 40 tahun ke atas. Itu namanya usia kibar. Usia kibar. Usia dewasa. Di bawah 40 tahun mereka masih anggap itu masih usia muda. Muda. Makanya kalau ada yang bilang belajar sekarang di usia kita sekarang tapi sudah bilang toa miramang, ramang sudah tua, maka dia sejatinya itu ya tua semangatnya, muda fisiknya. Maka orang tidak boleh seperti begitu. Tidak boleh seperti begitu. Satu bait syair dia bilang, alaq tanim sinna syababi ya fata indal masyibi yahmadul qaumus surah. Ingatlah, kalau di syarahnya ada ala ya, tapi kalau di matan di yang satunya itu tidak ada ala. Iqtanim sinna syababi ya fata. Manfaatkanlah usia mudamu wahai anak muda. Manfaatkanlah usia mudamu wahai anak muda. Indal masyibi yahmadul qaumus surah. Sebab ketika kamu telah beruban, maka sebuah kaum akan memuji hasil usahamu. Maka manusia akan memuji apa yang kamu sudah usahakan. Apa yang kamu sudah usahakan. Maka seseorang ketika kita lihat ulama dipuji pada zaman sekarang, ya, jangan lihat pada zaman sekarangnya, tapi lihat 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang lalu bagaimana dia belajar. Bagaimana dia belajar. Nah, bahkan ya kadang-kadang mereka belajar bukan lagi capek yang dia dapatkan, dia itu sampai menetes air mata kalau belajar. Menetes air mata. Kalau antum belajar sudah sampai tahapan tetes air mata, ya Allah saya tidak paham-paham ini, sampai menetes air matanya antum itu baru. Ya, minimal antum menetes air mata karena tidak paham belajar. Nah, itu baru namanya penuntut ilmu. Ya. Tidak perlu pakai ya caranya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sampai muntadara. Ya. Muntadara menuntut ilmu hadis. Imam Bukhari itu ya 3 hari cuma makan rumput. Ya, antum kan tidak mungkin makan rumput. Kita tidak perlu sampai separah begitu ya. Minimal ketika kita belajar kita rasakan yang mana dibilang pegal ketika belajar, yang mana dibilang lesu ketika belajar, yang mana dibilang berkeringat ketika belajar. Bahkan kita rasakan yang mana namanya menangis ketika belajar. Nah, kalau kita sudah rasakan itu, minimal ya, kita sudah rasakan yang namanya penuntut ilmu. Lanjut. Wala yutawahhamu mimma sabaqa annal kabira la yata'allam. Tapi jangan kalian menganggap, jangan seseorang beranggapan bahwasanya usia dewasa itu tidak perlu lagi belajar, itu tidak bisa lagi belajar. Bal haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Bahkan para sahabat Nabi itu mereka mempelajari ilmu agama pada usia yang dewasa. Karena Nabi saja usianya diterima wahyu 40 tahun. Maka orang-orang di atas beliau otomatis lebih banyak ya. Otomatis lebih banyak. Ada anak-anak muda. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, sebagian besar 10 sahabat ini anak muda. Ya, artinya di bawah Nabi, ya, di bawah 40 tahun. Nah, tapi ya, bukan berarti orang tua tidak belajar. Bukan berarti orang tua tidak belajar.
Zakarahul Bukhari fi kitabil ilmi min sahihihi. Imam Bukhari sebutkan di dalam kitabul ilm dari sahihnya. Jadi ingat, Sahih Bukhari itu terdiri dari kitab-kitab. Ya, kitab-kitab. Badul Wahyi yang pertama ya, kitab permulaan wahyu. Nah, salah satu kitab dalam Sahih Bukhari adalah Kitabul Ilm, kitab ilmu. Nah, Imam Bukhari sebutkan bahwasanya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau belajar di usia tua. Beliau belajar di usia tua. Artinya sudah tidak muda lagi. Maka seseorang memanfaatkan usia mudanya. Wa innama ya'suru ta'allumu fil kibari kama bayyanahul Mawardi fi adabid dunya waddin. Yang membuat susah, yang membuat sulit orang belajar agama di usia muda, di usia tua. Nah, ini yang kita harus tahu. Apa yang sebenarnya yang membuat susah orang belajar di usia tua? Yang membuat susah belajar di usia tua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi di dalam Adabud Dunya Waddin, adalah 3, kata beliau. Yang membuat orang susah belajar ilmu agama di usia tua karena ada 3 hal. 1, likasratis syawaghili. Kenapa bisa susah? Karena banyaknya kesibukan. Yang mana lebih banyak sibuknya? Anak muda atau orang tua? Orang tua. Banyak sekali sibuknya. Sibuk sama anak-anaknya, sibuk sama istrinya, sibuk sama orang tuanya, sibuk sama mertuanya, ya. Maka ya wajar kalau usia tua itu susah belajar karena banyak kesibukan. Itu 1, kasratus syawagil. Yang kedua, ghalabatil qawati. Terlalu banyaknya pemutus belajar. Terlalu banyaknya pemutus belajar. Contohnya apa pemutus belajar? Contohnya bisnis. Ya, bisnis. Maka ya bukan berarti bisnis tidak boleh, boleh. Tapi ini kita bahas kenapa bisa anak muda lebih cepat masuk ilmu dibandingkan orang tua. Karena salah satunya banyak sekali pemutus dari belajar. Contohnya misalnya bisnis. Sudah kerja, habis itu pulang kerja bisnis lagi. Nah, gitu. Gitu ya. Bukan berarti bisnis tidak boleh, bukan. Bukan bisnis tidak boleh. Ya. Nah, ini kita harus bedakan ya, harus bedakan. Nah, maka ini yang membuat usia tua itu susah belajar. 1, banyak kesibukan, ya. 1, istri saja sibuk, apalagi 2, anak, ya. 2 anak, 3 anak, 4 anak. Bukan 2 istri ya, apalagi 2 istri. 2 anak, 3 anak. Yang kedua adalah banyaknya pemutus dari ilmu. Dan yang ketiga, watakasurul ala'iq. Terlalu banyak hubungan-hubungan, komunikasi, relasi, interaksi sama manusia. Watakasurul alaik, terlalu banyak interaksi sama manusia. Waktu kita masih kecil, pernah tidak anak kecil disuruh melapor sama Pak RT, Pak RW? Kan tidak pernah. Ya. Urus di transmigrasi, urus di lurah, ya, camat, urus EKTP, kan tidak kan? Yang sibuk itu siapa? Anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya. Orang tuanya. Itu baru persuratan, ya. BPJS, KTP, KK, ya. Akta nikah, ya, surat tanah. Itu saja itu sudah membutuhkan banyak waktu. Ya. Membutuhkan banyak waktu. Pergi ke bank, mengantri, ya. Itu sudah membutuhkan banyak waktu. Maka anak-anak wajar kalau mereka gampang belajar. Gampang belajar. Makanya beliau sebutkan 3 hal ini ya. Maka beliau bilang faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilma.
Maka siapa di antara orang tua yang bisa menahan 3 hal ini, maka dia bisa dapat ilmu. Maka dia bisa dapat ilmu. Kalau orang tua banyak kesibukannya, wajar. Orang tua banyak kesibukannya. Orang tua banyak penghalang-penghalangnya dari belajar, wajar. Ya, semakin tua semakin sibuk. Orang tua banyak komunikasinya, relasinya sama orang lain, wajar. Ya, itu wajar orang tua. Tapi yang buruk adalah ketika anak muda ada 3 intinya. Ada 3. Jadi anak muda sudah dia masih muda, sibuk Tommy, ya. Banyak Tommy penghalangnya belajar, ya. Banyak juga nih komunikasinya sama manusia. Nah, jadi anak muda apa ini? Ya. Gitu. Bagaimana caranya belajar? Kalau terlalu banyak komunikasinya dengan manusia, terlalu banyak kesibukannya, terlalu banyak, akhirnya dia lupa belajar. Akhirnya dia lupa belajar. Nah, maka ini seseorang itu tidak boleh seperti begitu. Karena kita semua, ya mayoritas di sini ya, kita masih muda. Nah, di Syarah Ta'zim Ilm, beliau bilang hal yang paling berbahayanya untuk anak muda. Nah, antum catat. Wa adarru syai'in 'ala syababi, hal yang paling berbahaya untuk anak muda, ini untuk saya juga, ya, untuk saya, bukan cuma untuk antum, untuk saya juga. Wa adarru syai'in 'ala syababi at-taswif. Hal yang paling berbahaya untuk anak muda adalah at-taswif, saufa. Apa artinya saufa? Saufa nanti pi. Oh, nanti pi, besok pi. Nah, gitu. Nah, itu hati-hati anak muda. Terutama untuk saya juga. Karena masih muda. Hal yang paling berbahaya untuk anak muda, 1, at-taswif. Nanti. 1. Watulul amali, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Oh, nanti kalau sudah, ini kan sekarang gaji 7 juta. Sekarang saya mau bangun lagi bisnis barber. Barber 3 cabang, 1 cabang 5 juta, berarti 15 juta. 7 tambah 15, 23 juta. Tambah lagi uang kos, ya, kos-kosan lagi, 3 kamar. Akhirnya itu terus, ya. Angan terus. Angan terus. Maka hindarkan dari angan-angan. Itu 2. 3. Wa yusawwifu ahaduhum wa yarkabu bahrul amani. Dan seseorang terus-menerus memikirkan masa depan. Dan tenggelam di dalam khayalan-khayalan dan cita-cita. Tenggelam dalam khayalan dan cita-cita. Oh, nanti kalau sudah tingkat 2 rumah kosku, baru saya belajar durusul dulu. Nah, setelah itu pas tingkat 3 baru belajar lagi ajurumiyah. Sudah itu sudah tingkat 4, sudah 100 kamar, baru mulai baca kitab. Nah, gitu. Akhirnya baru 1 lantai kosnya, ya sudah meninggal. Nauzubillah. Sudah meninggal. Maka ini yang harus kita perhatikan. Itu nomor berapa? Nomor 3. Nomor 4. Wa yastagilu bi ahlamil yaqadhah. Wa yastagilu bi ahlamil yaqadhah. Yaitu dia menyibukkan dalam mimpi-mimpinya yang indah. Tenggelam dalam mimpi-mimpi yang indah. Mimpi-mimpi yang nyenyak. Kalau gaji sudah 17 juta, lumayan. 1 untuk R1, 1 untuk R2,
Satu untuk R3, satu untuk R4. Belum ada 4R-nya, sudah cekcok sama R1. Bagaimana mau ada 4R-nya? Maka seseorang tidak usah tenggelam dalam mimpi-mimpi yang indah. Fokus sama hari ini saja. Fokus sama hari ini saja. Yang ke berapa? Yang kelima, wa yuhaddisu nafsahu annal ayyamal mustaqbala satafrugu lahu minasyawagil. Ini. Dan dia bercerita dengan dirinya, dan dia menceritakan dirinya bahwasanya hari-hari yang akan datang itu pasti akan bebas dari kesibukan. Dia akan berjanji pada dirinya, dia akan mengatakan pada dirinya bahwasanya hari-hari yang nanti itu akan bebas. Tidak ada kesibukan. Jadi jangan sampai antum mengatakan semakin kesini saya belajar, semakin tidak ada kesibukan. Tidak. Antum akan dihadapkan pada satu kesibukan dan kesibukan yang lain. Percaya saja. Percaya saja. Saya kasih contoh, Ana ya. Ana. Kemarin saya buka 2 kelas Durusul Lughah sebelum masuk di Darussunnah. 2 kelasnya sama-sama online. Sama-sama online. Satu kelas sudah selesai. Satu kelas saya rencana mau fokus sama kelas ini sampai selesai. Pokoknya ini saja satu. Ini saja satu. Ya qadarullah, Allah takdirkan untuk masuk ke Darussunnah. Akhirnya ya mau fokus satu kelas, ujung-ujungnya dapat 2 kelas tambahan. Satu kelas Durusul Lughah lagi, satu kelas Khulasah lagi. Maka jangan kita berangan-angan atau beranggapan bahwasanya hari-hari yang akan datang itu akan lebih pelong. Enggak. Hari-hari yang akan datang akan lebih sibuk. Hari-hari yang akan datang akan lebih menyibukkan. Fahim tuh? Dan yang terakhir adalah watasfu minal mukaddirati wal awaiq. Ini sambungannya ya dari yang kelima tadi. Dan janganlah dia beranggapan bahwasanya dia akan bebas dari halangan-halangan dan hal yang menyusahkan. Halangan-halangan dan hal yang menyusahkan. Maka ini adalah tanbih untuk kita sebagai anak muda. Ya. Agar jangan sampai terlalaikan oleh usia kita yang muda dan beranggapan bahwasanya usia nanti beberapa tahun yang akan datang itu pasti kita akan santai. Oh enggak, jangan sama sekali beranggapan kita akan santai. Jangan beranggapan kita akan santai. Ya. Karena suatu saat kita akan menduduki yang namanya kursi mengajar. Kursi mengajar. Entah kita mengajari rumah tangga sendiri atau mengajari orang lain. Apalagi teman-teman sebagai penuntut ilmu. Ya. Teman-teman sebagai penuntut ilmu. Maka teman-teman akan berhadapan dengan manusia-manusia dan akan berhadapan sama orang-orang yang akan antum semua ajarkan ilmu padanya. Ajarkan ilmu. Maka ini yang harus kita camkan baik-baik. Maka hendaknya kita mempersiapkan di usia kita pada usia muda. Dan ingat kita masih usia muda, belum 40 tahun. Ya, maka seseorang harus manfaatkan usia muda tersebut sebelum datangnya usia tua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan kita dan melazimkan kita di dalam menuntut ilmu agama, di dalam memahami ilmu agama, di dalam mengamalkan ilmu agama, dan di dalam menyebarkan ilmu agama tersebut. Allahumma faqihna fi dinik. Ya Allah, berikanlah kefakihan kita di dalam agamamu. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan kami apa yang bermanfaat untuk kami.
warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal, berikanlah rizki kepada kami berupa keikhlasan dalam ucapan dan amalan, wazidna ilman ya arhamar rahimin, dan tambahkanlah ilmu kepada kami wahai zat yang maha merahmati. Kita tutup dan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya itu? Afik? Hah? Wanis? Belum, masih SKS, iya, SKS. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai lusa. Tapi masih besoknya lagi setelah lusa, off. Oh, Jadi hari Rabu tuh. baru aktif. Baru Masuk kerja. sih, maksudnya tidak sakit gitu, cuma pemulihan saja. Pemulihan. Ya. Enggak aja, pendarahan. Ya, iya. Masih ada. Pendarahan ini. Maksudnya alhamdulillah enggak gitu, cuma